Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ahmad Faras. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kali ini saya akan membahas pemartisian statis. Pertama, apa itu manajemen memori? Manajemen memori merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengatur penggunaan memori pada komputer. Tujuannya adalah untuk menyediakan alokasi memori kepada proses sesuai dengan permintaannya, membebaskan memori yang tidak lagi digunakan untuk digunakan kembali, dan menjaga alokasi ruang memori untuk setiap proses. Salah satu jenis pendekatan dalam manajemen memori adalah pemartisian statis pada sistem operasi. Kemudian, apa itu pemartisian statis? Manajemen memori pemartisian statis adalah suatu teknik pengaturan memori komputer di mana ruang alamat fisik dipartisi ditambah menjadi beberapa bagian dan setiap bagian tersebut diperuntukkan untuk tugas-tugas tertentu. Pemartisian statis dilakukan pada saat program dieksekusi, sehingga setiap program akan memiliki alokasi memori yang tetap selama program berjalan. Kemudian tugas manajemen memori. Yang pertama ada mengelola informasi memori yang dipakai maupun tidak. Kemudian ada mengelola swapping antara memori dan disk. Kemudian mendealokasikan memori dari proses yang sudah selesai. Kemudian mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Kemudian tugas manajemen memori di multiprogramming. Yang pertama ada isolasi ruang-ruang alamat memori secara disjoint. Kemudian ada pemakaian bersama memori. Terus kelebihan memori statis. Yang pertama, penggunaan memori lebih efisien. Kemudian akses cepat, lalu keamanan data serta debugging yang mudah. Lalu alokasi memori statis. Pada saat kompilasi, compiler akan mengalokasikan ruang memori yang dibutuhkan untuk menyimpan setiap variabel statis. Compiler akan menentukan ukuran memori yang sesuai berdasarkan tipe data dari setiap variabel. Misalnya, variabel integer akan membutuhkan 4 byte memori, sedangkan variabel karakter hanya 1 byte. Alokasi memori dilakukan secara statis, artinya ukuran memori yang dialokasikan tidak dapat diubah selama program berjalan. Kemudian letak memori statis. Variabel statis disimpan di area memori khusus yang disebut segmen data. Segmen data ini terpisah dari segmen kode program dan segmen memori dinamis. Lokasi memori variabel statis dapat diakses menggunakan alamat memori yang telah ditentukan pada saat kompilasi. Ini memungkinkan program untuk dengan mudah mengakses dan memanipulasi nilai dari variabel statis selama eksekusi program. Kemudian klasifikasi memori. Klasifikasi memori ada 2, yaitu memori nyata, terbatas fisik, kemudian ada memori virtual atau memori maya, tidak dibatasi kapasitas fisik memori, atau bisa swapping. Dan berikut adalah ilustrasinya. Lanjut, klasifikasi memori berdasarkan swapping. Berdasarkan swapping ada 2, non-swapping terbatas memori utama, kemudian swapping extend ke disk. Kemudian berdasarkan alokasi memori, continue atau berurut, simple dan cepat tapi boros. Kemudian ada non-continue atau lompat-lompat, kompleks dan efisien. Kemudian ada hierarki memori. Bisa dilihat, hierarki memori ini menunjukkan bahwa semakin tinggi level memori, semakin cepat dan mahal kecepatan aksesnya, namun semakin kecil kapasitasnya dan sebaliknya. Oleh karena itu, manajemen memori sangat penting untuk memastikan penggunaan memori yang efisien dan optimal dalam sistem komputer. Kemudian organisasi memori monoprogramming. Pertama, satu proses pada satu saat. Kemudian satu proses menggunakan semua memori. Kemudian pemakai memuatkan program ke seluruh memori dari disk. Lalu program mengambil kendali seluruh mesin. Kemudian memori dialokasikan secara berurut. Contohnya, embedded system pengapaian mobil.
pengaturan bahan bakar, pengendalian kemudi, dan lainnya. Berikut adalah ilustrasi organisasi dan proteksi memori monoprogramming. Lalu ada pemartisian statis multiprogramming. Yang pertama, mempermudah pemrograman, kemudian memberikan layanan interaktif secara simultan, lalu efisien penggunaan sumber dayanya, lalu proses eksekusi lebih mudah, serta dapat mengerjakan job secara simultan atau bersama. Kemudian ada dua jenis strategi partisi. Yang pertama ada satu antrian untuk tiap partisi. Kelebihannya meminimalisir pemborosan memori, kemudian dapat menyebabkan antrian panjang di satu partisi. Ilustrasinya bisa dilihat di samping. Lalu yang kedua, satu antrian untuk banyak partisi. Kelebihannya lebih fleksibel, serta namun lebih boros karena program kecil dapat masuk di partisi yang besar. Ilustrasinya sebagai berikut. Oke, kesimpulannya, manajemen memori pemartisian statis adalah teknik sederhana yang membagi memori menjadi partisi tetap sejak awal. Sistem diinisialisasi cocok untuk sistem dengan kebutuhan memori statis dan prediktif seperti sistem embed. Meski mudah diimplementasikan, memori memiliki keterbatasan dalam efisiensi dan fleksibilitasnya. Lebih umum digunakan pada sistem dengan tugas spesifik, sementara sistem operasi modern yang kompleks cenderung menggunakan teknik manajemen memori yang lebih fleksibel dan efisien. Oke, terima kasih. Mungkin untuk materi lanjutan dari yang kemarin segini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.